وظهروا على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ربي زدنا علما warzuqna fahman. Amma ba'du. Yang kami hormati tentunya sahibul hajat pada malam hari ini, Mas Dika beserta keluarga. Syukran, terima kasih banyak karena telah menyediakan tempat maupun hidangan. Semoga yang dikeluarkan pada malam hari ini Allah ganti dengan balasan yang berlipat-lipat. Amin. Dan yang kami hormati dan kami muliakan yakni penggagas Al-Qamah Sebuahiyah bersama Bapak Ustaz Lukman Hakim, dan yang kami hormati dan kami muliakan bersama Bapak Muhammad Abdul selaku Ketua DKM Masjid Nurul Iman, dan yang kami hormati dan kami muliakan Bapak RW 08 Bapak Asepitra dan Bapak RT 01 Bapak Cika dan Bapak RT 02 Bapak Ronald Masya Allah dan Bapak RT 03 Bapak M. Berkah malam ini para jemaah, Masya Allah. Semoga pemimpin-pemimpin kita Allah berikan naungan kelak di yaumil akhir. Amin. Dan yang kami hormati dan kami muliakan tentunya sesepuh kita yakni Pak Darsono. Alhamdulillah senantiasa istiqomah. Beliaulah cerminan kita para jemaah di usia yang tidak muda tapi semangat bergelora untuk mencari ridho Allah dengan senantiasa mengikuti pengajian. Dan semoga Allah berikan keselamatan dalam pemberangkatan untuk melaksanakan ibadah umroh yang insya Allah tanggal 19. Amin. Dan yang kami muliakan tentunya para hadirin jamaah, wabil khusus seluruh warga Purwokerto yang saat ini telah hadir pada malam yang sangat mulia ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur keagungan Allah Ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan, kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Sayyiduna Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga beserta para sahabat, sehingga sampai kepada kita selaku umat yang semoga zaza yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sadayana yang kami muliakan, perlu kita garis bawahi dan menjadi peringatan tentunya bagi kita selaku umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni
hidupnya kita pada saat ini, pada zaman ini, yakni beradanya kita di dalam zaman yang akhir. Zaman yang akhir. Kenapa dikatakan zaman akhir? Zaman akhir zaman ditandai dengan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda akhir zaman. Lalu sangat jauh sekali para jemaah kondisi kita dengan lahirnya baginda Rasul. Berarti duduknya kita saat ini semakin dekat dan benar-benar dekat akan hancurnya alam semesta. Lalu pertanyaannya, apa yang kita persiapkan ketika memang Allah menentukan sudah waktunya untuk hancur alam dunia? Apa yang kita bawa para jemaah? Yang melekat bagi seorang muslim hanya satu, keimanan. Keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hanya itu para jemaah. Berbicara tentang keimanan, keimanan itu adalah suatu yang berada dalam kalbu manusia. Ibarat sebuah listrik tegangan yang tidak terlihat tapi bisa menyalakan lampu. Listriknya tidak kita lihat tapi lampu itu. Semakin besar tegangan listrik tersebut, dia mampu menerangi dengan cahaya yang lebih besar daripada sebelumnya. Itulah keimanan manusia. Semakin kecil listriknya, tentulah daya yang dihasilkan semakin kecil. Itulah sebagai contoh parameter ukuran keimanan manusia. Makanya perlu kita mencari seberapa besar, seberapa kecil letak keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, niscaya ia akan dicukupkan oleh Allah. Ya, awas. Orang yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan dicukupkan oleh Allah. Nah, hal inilah para jemaah yang menjadi parameter keimanan manusia. Apa contohnya? Maaf, kita hidup ini enggak, meskipun berbeda profesi tapi sama. Kita mengejar duit. Saya buruh, duit. Mas Dani kontraktor, duit. Ya. Apa yang terjadi ketika kita kehabisan uang? Kolek para jemaah. Kolek. Ya. Apa yang terjadi? Mengedepankan manusia, mengakhirkan Allah. Padahal wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Padahal orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan dicukupkan oleh Allah kebutuhan. Apa yang terjadi? Kita mendahulukan manusia. Ya. Itulah para jemaah. Itulah parameter keimanan seseorang. Lalu bagaimana caranya? Belajarlah untuk mengenal Allah Sang Maha Pemberi Rezeki dan Sang Maha Kaya. Setelah mengedepankan Allah, lalu kita berikhtiar kepada manusia. Ya. Karena apa?
Maaf, kita seumpama ini ya, lagi kolaps. Kita meminjam uang para jamaah kepada seseorang tanpa Allah berikan seseorang tersebut, si peminjam uang, digerakkan hatinya untuk meminjam. Maaf, gak bakal minjem, susah. Tapi ketika Allah gerakkan butuh uang, kebutuhan, pasti akan digelontorkan. Artinya berusaha mengedepankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, jangan sampai kita salah akan berbicara tentang keallahan. Ada seseorang maling para jamaah. Seseorang maling ini ialah ahli tauhid. Ketika berbicara ahli tauhid, dia hanya Allah. Dan semua yang ada di dunia dan di langit milik Allah. Nah, ini maling ahli tauhid para jamaah. Ketika ia maling TV, ketahuan sama yang punya rumah. Woi, kamu maling ya? Itu TV saya. Siapa bilang ini TV kamu? Ini TV Allah. Ya, karena saking ahli tauhid, ini TV Allah. Kamu ngaku-ngaku ini TV Allah. Bahkan sampai dibawa ke balai RT dan ke balai RW sekalipun, ini TV Allah, bukan TV kamu. Wong semua yang ada di alam dunia milik Allah. Itulah orang maling ahli tauhid. Kekeh ini milik Allah, sehingga sepakat. Silahkan TV ini bawa ke rumah. Dibawalah oleh maling itu ke rumahnya. Ketika sampai rumah, dia terheran-heran para jamaah. Kenapa? Istrinya nggak ada. Istrinya hilang. Loh, kemana istri saya? Tahu-tahu istrinya dibawa ke balai RW. Ketika datang ke balai RW, kamu ini masa istri saya dibawa ke sini? Wah, ngomelin dia. Ngomelin dia ke aparat. Ngomelin maki-maki. Lah, emang ini istri kamu? Bukannya ini punya Allah. Tuh, geningannya. Itu berbicara tauhid. Ketika berbicara tauhid Allah. Ketika berbicara syariat, meja ini milik Allah. Tapi saya membuat meja ini dengan jerih payah saya dan saya mengeluarkan modal untuk membuat meja ini. Maka dibalutlah dengan ilmu syariat. Meskipun ini milik Allah, tapi syariatnya milik kita. Nah, itu ilmu tauhid. Ini yang kedua para jamaah. Saya terheran-heran menemukan orang, bingung kadang. Ada orang asik main slot, sama. Slot, saya samperin deh, main slot baik ya. Apa jawabannya? Saya main slot ini karena digerakkan oleh Allah. Wah, masya Allah. Karena dalam pemahaman dia baik buruk pun itu karena Allah. Wah, ini saya main slot karena digerakkan oleh Allah. Nah, ini sama pemahaman tauhid. Makanya dibalut dengan syariat. Bagaimana membalutnya? Ketika benar, kembalikan kepada Allah. Ketika salah, itu terjadi karena hasrat dan keinginan nafsu manusia. Tuh, ya. Jadi jangan yang benar kembalikan kepada Allah, dan yang salah itu karena hasrat dan nafsu atau keinginan dirinya sendiri. Nah, itu ilmu tauhid yang harus dibalut dengan ilmu syariat. Artinya semua berdampingan. Semua berdampingan, tidak bisa dilepaskan. Itu para jamaahnya. Ilmu tauhid cerminan iman seseorang. Makanya kalau ingin belajar tentang keimanan harus belajar bangsa tauhid. Kalau ingin belajar bangsa tauhid, sholawat kubro Blok F1 nomor 11 malam Senin. Ada itu. Sholawat kubro macam apa?
hikam wajibna hikam sebu ataila halas kadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi an Luqmanul Hakim annahu qala li 'abdihi ya ibna innan nasa salasatun aslatin salasun lillah wa salasun li nafsihi wa salasun lidawdi fa amma wallahu faruhu wa amma huwa li nafsihi fa amaluhu wa amma huwa lidawdi fa jasa fa jismuhu wallahu a'lam bissawab. Nah, ini maqalah dari Luqman, bukan Pak Luqman, Luqmanul Hakim, yang mana namanya Allah abadikan di surah Luqman. Apa perkataan Luqman? Nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ya, innan nasa salasatu aslasin, sesungguhnya manusia terbagi akan 3/4 bagian. Manusia terbagi akan 1/3 bagian. Apa yang pertama? Salasun lillah, 1/3 milik Allah. Wa salasun linafsihi, 1/3 milik manusia. Wasalasun lidudi, dan yang ketiga 1/3-nya milik belatung. Awas, 1/3 milik Allah, 1/3 milik manusia, 1/3 milik belatung. Ya. Apa yang pertama? Wa amma ma wal. Adapun yang pertama milik Allah ialah ruh. 1/3 yang pertama milik Allah ialah ruh. Ya, ruh. Apakah para jamaah tahu ruh? Jangan ingin tahu, karena Allah tegas di dalam surat Al-Isra. Katakanlah, ruh itu urusanku. Nah, ruh itu urusan Allah. Tapi oleh para ulama dijelaskan, opo iki ruh? Coba kita buktikan apa sih ruh. Coba napas para jemaah. Kelihatan nggak napas saya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ruh itu ialah nafas manusia. Ruh, ya, ruh itu nafas manusia. Itulah namanya ruh. Jadi napas itu bukanlah angin, bukan. Tapi napas itu ialah ruh atau roh. Lalu bagaimana cara membedakannya? Maaf para jamaah, kalau napas itu angin, coba Anda berdiam diri di depan angin 5 menit saja, kembung yakin perut Anda. Kalau nggak asup angin, kepala pusing. Jadi angin bukanlah udara atau yang bisa kita sebut oksigen. Bukan. Angin bukanlah oksigen yang kita hirup. Bukan. Tapi oksigen dibawa oleh angin. Apa itu oksigen? Itulah yang disebut ruh. Makanya ada istilah
Fulan bin Fulan telah mengembuskan napas terakhirnya. Ya, ini adalah ruh. Gak kelihatan kan ya? Ruh ialah sifat nafas. Yang mana membuat manusia bisa hidup ialah nafas. Ya, inilah sifat ruh. Nah, ruh ini akan diambil oleh Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ruh ini akan diangkat oleh Allah kembali kepada Allah. Lalu sepertiga milik manusia apa? Wa amaluhu, ialah amal. Dan sepertiga jasad dan sepertiga hak belatung ialah jasad. Awas, hak belatung ialah jasad. Hak Allah ruh, hak manusia amal, dan yang ketiga ada hak belatung yakni jasad. Artinya apa? Ketika kita napas sudah diambil, ruh kita diambil, yang akan mengiringi kita ke liang lahat hanya satu, amal. Amal para jamaah. Amal inilah sebaik-baik bekal manusia di dunia maupun kelak di akhirat. Amal. Karena jasad kita yang ganteng rupawan, ya, gagah, jadi tua. Ketika tua, mati. Apa? Dimakan belatung. Habis para jamaah. Yang nyisa adalah amal. Ya. Makanya manusia kelak dihidupkan bagaimana dengan kondisi amalnya ketika hidup di dunia. Amalnya bagus, dihidupkan dengan bagus. Tapi kalau amalnya buruk, maka keadaan buruk pula yang akan ia dapatkan. Makanya berbanyaklah beramal. Salah satu amal yang hebat ialah ini para jamaah, ngaji sebenarnya. Kenapa saya bilang ngaji? Man talabal ilm sa'atan khairan min qiyamil lailati. Man talabal ilmi yawman khairan min siyam salasatul ashur. Orang yang ngaji meskipun sebentar, sesaat, sama halnya orang tersebut telah menghidupkan malam. Sama dengan sholat malam. Ngaji meskipun sebentar. Dan orang yang ngaji seharian sama saja dengan berpuasa selama 3 bulan berturut-turut. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairan min non, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau di majlis ilmu tanpa membawa pena dan tidak menulis satu huruf pun lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Datang ke majelis duduk setengah jam, ya, nggak nulis, nggak bawa pena, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Oh, ngaji itu, masya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ngaji itu, masya Allah.
Nah, iya mah ngajina rada bader, bari ngerokok. Soalnya hasil anjir. Insyaallah tabarakallah. Asap berarti lain napas. Asap. Napas ini, Bukan napas, bukan asap. Kelihatan ini mah. asap. Hmm. Asap. Itu baru. Satu lagi nya. An Ali karamallahu wajha annahu qala salasun yazidna fi habdi wa yadhibna balgham as-siwak wasyawm wa qiraatul Qur'an. Nah, ini makalah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Waalaikumsalam. 3 perkara yang dapat menambah hafalan maupun kecerdasan seseorang. Ya. 3 perkara yang dapat menambah hafalan maupun kecerdasan seseorang. Wayadhibnal balgham, dan melenyapkan dan menghilangkan lendir. Menghilangkan lendir. Maaf para jamaah, kenapa disebut di sini menghilangkan lendir? Lendir ini ialah suatu benda yang ada di dalam tubuh manusia, terutama di dalam otak. Ketika lendir ini diproduksi oleh otak, ya, akan menyebabkan pusing kepala, dan akan menyebabkan gampang marah, dan akan menyebabkan malas. Karena lendir ini hasil produksi daripada maksiat kita dan apa yang kita makan. Kenapa saya katakan seperti itu? Punten para jamaah. Dulu ketika saya sering ngaruqyah baheulanya, jadi baheula kan ngaruqyah. Boleh saya buktikan sekarang. Orang yang diruqyah itu yang keluar dari mulutnya semacam lendir. Lendirnya bukan kayak ingus, bukan. Tapi lendirnya itu berwarna kuning dan berwarna merah, dan merah kehitaman. Itulah. Ternyata lendir ini adalah diproduksi oleh sebangsa jin yang masuk ke dalam sel-sel darah manusia sehingga sampai ke dalam otak. Makanya ketika adzan dia pusing, ketika sholat dia ngantuk, ketika ngaji dia ngantuk ataupun pusing dan mual efeknya. Ya, inilah disebut balgham atau lendir. Lah, bagaimana cara menghilangkan balgham tersebut? Nah, ini para jemaah. Ini adalah siwak. Ini siwak. Karena disebutkan oleh Sayyidina Ali yang pertama adalah siwak. Ini siwak dapat menghilangkan balgham. Kenapa? Nah, kenapa? Inilah kehebatan sunnah para jamaah. Kehebatan sunnah. Karena di dalam sunnah terhadap rahasia kesehatan terhadap jasad manusia. Karena sebetulnya orang yang sering dalam sunnah itu jin gak mau ikut, Pak. Jin itu gak mau ikut, Pak. Jangankan masuk ke dalam tubuhnya, ke rumahnya pun dia gak mau ikut. Orang yang dalam sunnah. Sedangkan balgham tersebut diproduksi oleh jin yang masuk ke dalam aliran darah manusia dan mengendap di dalam otak. Dengan ini siwak. Lantas kenapa siwak bisa hebat? Maaf, Pak. Kadang kita lihat orang yang gak ngerokok, Pak.
Kenapa dia bisa punya penyakit paru-paru? Kenapa dia kena TBC padahal dia nggak ngerokok, Pak? Itu bukan karena asap rokok, Pak. Karena apa? Bakteri yang ada di dalam gigi berlubang. Ketika masuk ke dalam paru, dia akan menyebabkan penyakit paru-paru. Dari gigi, Pak. Dari gigi yang berlubang. Makanya Nabi mengajarkan siwak agar gigi kita selalu bersih. Bahkan Nabi mengajarkan bukan hanya ketika wudhu maupun sholat. Ketika kita berdiam diri pun, ya bersih-bersih siwak. Pembersih bangkok, lendir. Satu ada kejadian, Pak. Ada seseorang meninggal, Pak. Meninggal itu ternyata dia terkena, dia mempunyai susuk, Pak. Susuk, Pak. Tahu susuk, Pak? Susuk. Susuk itu ada yang gaib, ada yang zahir. Nah, ini gaib ceritanya, Pak. Kenapa? Karena ketika mati, matanya udah majam, melotot deui, Pak. Kaget kan yang ngelayat pada lari. Bagaimana bisa merem lagi? Ini, Pak. Tapi udah bikin doang ya. Pakai siwak. Udah rapat lagi. Siwak, Pak. Siwak. Ini bisa membersihkan bawah. Dan terutama kita mengamalkan sunnah. Yang kedua ialah berpuasa. Berpuasa sunnah itu, puasa itu sebetulnya sumu tasihu, kata Nabi. Berpuasalah itu menyehatkan. Karena berpuasa itu dia bisa menghilangkan balgam, lendir. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dengan seringnya kita membaca Al-Quran, niscaya hati kita akan menjadi terang, pikiran kita menjadi jernih. Itu para jamaah. Makanya ketika kita berbicara siapa yang mencetuskan maqalah, ia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disebutkan oleh Nabi, anna Madinatu wa Ali babuha. Aku adalah gudang. Aku adalah gudang ilmu, dan Ali ialah pintu daripada ilmunya Kangjeng Rasul. Jadi mengajarkan kita untuk sunnah. Lalu timbul pertanyaan, sekarang mah ada sikat, ada odol, Pak. Betul kan? Nabi dulu nggak ada odol, Pak. Tapi sekarang ada odol. Maaf para jamaah, selama ini kita ditipu oleh orang yang membuat odol. Maaf ya kalau ada ya. Gigi kita rusak itu karena deterjen yang terlalu banyak. Busa itu, Pak. Busa itu yang dihasilkan bisa merusak gigi. Makanya pasta gigi yang aman itu yang tidak mengandung busa. Maaf, saya bukan promosi. HPAI, NASA itu tidak berbusa, dan insya Allah itu lebih aman dibandingkan dengan pasta gigi yang berbusa. Karena apa? Justru malah bisa merusak kekuatan gigi, Pak. Ya. Makanya meskipun sekarang ada pasta gigi, dibandingkan siwak lebih bagus siwak. Selain kita sunnah, juga itu terdapat rahasia di dalam. Pamit gigit. Nah, gitu. Cara pakainya gimana? Nanti kita peragakan cara pakainya. Segitu mungkin yang bisa kami sampaikan para jamaah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu apa tadi? Gak tahu ini kayu apa? Susur. Sudah. Kayu apa? Susur. Susur. Itu batangnya di Indonesia banyak kan? Banyak.